Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua mengenai peserta yang bisa mendaftar atau memilih formasi di daerah lain. Rekan-rekan ya, jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, kita masih mengingat dengan baik paparan daripada Pak Andika beberapa hari yang lalu, di mana dia memberikan informasi berupa suatu simulasi penempatan rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini ada satu peserta yang tersimpan di cloud atau di keranjang. Nah, peserta ini tidak bisa melakukan lagi pemilihan karena formasi telah habis atau formasi yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya sudah tidak ada. Bahkan dicontohkan seperti bahasa Inggris dan guru TK. Bapak Ibu ya. Nah, ternyata paparan dari Pak Iwan sebelumnya juga menyampaikan bahwa peserta yang apabila di daerahnya sudah tidak ada formasi, maka dia masih bisa memilih formasi ke daerah lain, rekan-rekan ya, atau ke kabupaten lain. Intinya dia bisa keluar daripada instansinya. Nah, dengan catatan, peserta tersebut harus diminta persetujuannya atau dilakukan koordinasi kepada peserta tersebut dan juga kepada Pemda atau instansi yang dituju. Jadi itu akan dilakukan koordinasi. Oke, lebih tepatnya kita simak paparan dari Pak Iwan. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya ditetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah SNP3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Abbas. Saya kembalikan Pak Abbas. Baik, terima kasih. Di Permen-Pan RB nomor 20 pasal 33 dikatakan juga bahwa dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas atau sekolah induk, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah,
Di sini kita ketahui bahwa untuk rekan-rekan kita yang lulusan PPG dan guru swasta itu tidak memiliki tempat bertugas, rekan-rekannya. Tidak memiliki tempat bertugas. Bahkan disampaikan juga oleh Pak Andika. Jadi mereka hanya mengisi formasi di sekolah yang masih tersedia. Jadi salah satu solusi yang diberikan oleh Pak Iwan yaitu bisa keluar daerah, rekan-rekannya, bisa keluar daerah. Nah, jika dilihat pun di sini sebenarnya itu pun berlaku untuk guru honorer negeri. Bisa juga keluar daerah. Dengan catatan tadi, rekan-rekannya, akan dilakukan koordinasi dengan peserta tersebut apakah dia bersedia atau tidak. Nah, jika bersedia, maka dilakukan lagi koordinasi dengan instansi yang dituju. Seperti itu rekan-rekannya. Nah, apabila misalnya peserta tidak ingin keluar daripada daerahnya, mungkin karena usia juga atau seperti apa, dan instansi yang akan dituju juga tidak bersedia untuk menerima peserta dari luar daerahnya, maka kita bisa lihat kembali hasil audiensi daripada Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade bersama dengan Prof. Nunu. Nah, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum FGHN LPSI melakukan pertemuan dengan Kemendikbud bahkan bersama dengan Pak Andika. Nah, jadi di mana jika memang misalnya tidak ada jalan rekan-rekannya, tidak ada jalan lain bagi peserta yang lulus PG untuk mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Nah, di mana di sini di poin ke-8, kita langsung saja ke sini. Di poin ke-8 di hasil pertemuan tersebut dikatakan bahwa apabila jumlah guru lulus PG melebihi kebutuhan kuota pemerintah daerah, maka akan menunggu kuota tahun berikutnya dengan tetap memperhitungkan kelulusan. Jadi kelulusannya tetap diperhitungkan di tahun 2022 ini untuk tahun 2023, bahkan di tahun 2024. Rekan-rekannya, jadi intinya peserta yang sudah lulus PG itu dan tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 ini, itu nilainya tidak hangus, bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini, rekan-rekannya. Banyak rekan-rekan kita akan menggunakan nilainya yang di tahun 2021 untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini. Jadi ini adalah dua pilihan, rekan-rekannya. Ini adalah dua pilihan dari Kemendikbud untuk peserta guru lulus PG yang tidak mendapat formasi di daerahnya atau tidak mendapat formasi di tahun 2022 ini namun lulus PG, rekan-rekannya. Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.